Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Pasti kabar yang sangat luar biasa, karena Tuhan Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita melalui Roh Kudus yang senantiasa menyala-nyala dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita kembali bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah sederhana ini, dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, di semua kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena Engkau adalah gembala yang baik bagi hidup kami. Hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti menginginkan mendapat penghargaan, bahkan penghormatan dari orang-orang di luar kehidupan kita. Makanya setiap kita pasti akan melaksanakan sebuah aktivitas, suka atau tidak suka, pasti kita menginginkan aktivitas kita, kegiatan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Pasti. Karena memang rasa hormat dan penghormatan dan penghargaan itu adalah sebuah kebutuhan hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak cara orang untuk memperoleh kehormatan. Ya, banyak cara. Ada yang memang dengan bekerja keras dan menghasilkan kualitas-kualitas pekerjaannya. Tapi ada juga yang memang berani untuk membayar agar menerima sebuah penghormatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi kalau kita katakan puncak kebutuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah secara kerohanian adalah ketika kita menerima penghormatan dari Sang Pencipta, atau kita katakan penghormatan dari Allah yang menciptakan kita. Pasti. Ya, ini justru adalah sesuatu hal yang sangat kita harapkan. Kita melakukan sebuah aktivitas hidup, kita laksanakan aktivitas religius dan spiritualitas kita berharap ada sebuah penghormatan yang diberikan Sang Ilahi kepada kita. Ya, apalagi Sang Allah Bapa yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Berarti memang penghormatan atau penghargaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada manusia itu ada. Ya, penghormatan yang diberikan Allah Bapa kepada manusia itu sungguh ada. Jadi tidak hanya dikatakan itu hayalan, ternyata melalui firman juga bahwa Tuhan mengatakan Tuhan akan menghormati manusia dan memberikan penghargaan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan pasangapun. Baik, boleh kita baca dalam bahasa Bataknya. Kalau dalam bahasa Bataknya dikatakan dalam nats ini yaitu
pasangapon ni amaido ganup nama ngoloyao. Jadi memberikan penghormatan. Dan bahkan dalam bahasa Inggris juga dikatakan bahwa him will my father honor. Jadi memang kita diberinya dari Allah Bapa memang ada penghargaan dan penghormatan. Tetapi saudara-saudara, dalam nats ini juga dikatakan bagaimana seseorang itu memperoleh penghormatan dari Tuhan, dari Bapa di surga. Firman Tuhan hari ini mengatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana barang siapa melayani dan ia akan dihormati Bapa. Jadi saudara-saudara, dalam nats ini dikatakan melayani, ya, melayani. Barang siapa melayani aku. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mengului, tapi dalam bahasa Inggris ini juga sangat indah sekali, serve. Jadi ini menggambarkan kalau dalam melayani itu sebenarnya punya jiwa ibadah. Ya, melayani itu punya jiwa ibadah. Bahkan di dalam ibadah itu ada pangoloyon dalam bahasa Batak, yaitu kepatuhan, ketaatan, ya, ketaatan. Melayani itu sama halnya bagaimana seorang hamba yang memberikan apa kebutuhan, apa yang diinginkan oleh sang tuan, dan ketika tuannya mengatakan ambil itu, kerjakan itu, maka sang pelayan akan setia melaksanakannya, dan dia akan senantiasa membuat yang terbaik kepada sang tuan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melayani itu ada memiliki jiwa ibadah, yaitu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sang pemilik. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam firman Tuhan hari ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Melayani aku, dia mengikut. Kalau mamanya tuannya akan pergi ke sana, dia akan selalu ikut. Karena kenapa? Tuannya membutuhkan pelayanan sang hamba, ya. Kalau tuannya membutuhkan di sini agar pelayannya memberikan yang terbaik, dia juga harus melakukannya. Karena itu seorang pelayan adalah yang harus setia, makanya dia setia kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik. Demikian juga dikatakan di mana sang tuan ada, maka di situ ada pelayannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali ditanya kepada kehidupan kita sendiri. Kalau ditanyakan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dan apakah kita sadar saat ini dan kita mengakui bahwa kita adalah pelayan Tuhan? Kalau kita adalah pelayan Tuhan, tentu kita mengutamakan apa yang diinginkan Tuhan. Tentu kita akan melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan banyak meminta kita untuk melaksanakan A dan B, kita nggak perlu mengatakan tunggu dulu, atau kita mengatakan saya nggak sanggup melaksanakannya, atau kita mengatakan terlalu banyak pekerjaan itu. Tidak. Tetapi dia harus melakukan yang terbaik, seterbaik apapun akan dia buatnya. Dan dia tidak akan pernah berkata, gimana caranya? Aku mengerti melakukan itu, tapi saya tidak tahu saya tidak paham melaksanakannya. Atau saya tidak mampu melakukannya, saya tidak punya kekuatan. Seorang pelayan tidak memiliki kamus seperti itu, tidak memiliki istilah dalam kehidupannya seperti itu. Tapi dia akan patuh, dia akan mau, dan dia tidak akan pernah berkata, apakah saya sanggup? Dia akan berkata dalam dirinya, saya akan laksanakan. Dan ketika saya melaksanakan, saya akan membuat yang terbaik. Ini yang menjadi suatu hal yang terbaik. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak istilah-istilah dalam dunia kekristenan selalu dikatakan, kamu lagi ngapain? Saya melayani. Namun dia tidak pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dia mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melayani itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kenapa? Kalau ketika seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain, dia tidak pernah mengenal, atau orang lain itu tidak pernah mengenal siapa tuannya itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melayani itu penting. Karena kita adalah hamba Tuhan yang ditebus, yang dibeli. Karena itu saudara-saudara, ketika kita melaksanakan ini dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin, ingatlah, penghormatan, penghargaan,
dari Sang Pencipta dan Sang Pemilik akan kita miliki. Penghargaan dan penghormatan itu akan diberikan dan itu tidak hilang dari kita. Tetapi kalau kita melaksanakannya dengan rasa yang tidak nyaman, atau mungkin kita katakan kita melaksanakannya karena sebuah keterpaksaan, ingatlah penghormatan dari Allah tidak akan pernah menjadi milik kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, setialah melayani Tuhan. Karena kita adalah hambanya. Setialah dan patuhlah dan taatlah kepadanya. Karena kenapa? Kita adalah miliknya. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, Engkau telah menjadikan kami sebagai pelayan. Sebagai pelayan-Mu kami harus patuh dan taat terhadap apa yang Engkau perintahkan. Bahkan kami yakin penuh ketika kami melaksanakan itu semuanya, kami akan bersukacita bersama dengan Engkau. Bahkan lebih daripada itu, penghormatan dari Bapa akan kami miliki Tuhan. Ini yang kami sangat sukacitakan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami agar kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.